di our channel YouTube-nya Makin Cibinong Bogor, tentunya di acara Orasi, obrolan asik mencari solusi, orasi yang muda yang bersuara. Kembali lagi dengan saya Melan Rahayu Putri dan saya Andre. Dan tak lupa terima kasih pendengar Iman Weite Tengtien. Saya Wita. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya spesial. Waduh. Import. Siapa lagi kalau bukan Andre. Andre, kenalin diri dulu dong sebelum kita lebih lanjut lagi. Ya, aku Andre. Terus Kegiatan apa, Andre? Oh iya, kegiatan sekarang aku lagi ini sih, lagi bikin sebuah program coaching buat teman-teman yang membutuhkan proses pengembangan diri. Jadi di program itu aku mencoba untuk menjalankan tiga sesi coaching dan itu sifatnya free untuk teman-teman yang membutuhkan pengembangan diri sih. Pengembangan diri yang kayak gimana sih, Andre? Pengembangan diri seperti apa? Nah, mungkin untuk bisa menjawab itu aku mesti jelasin dulu sih apa sih itu coaching sebenarnya. Panjang ya, Andre? Panjang sih itu sebenarnya. Cuma intinya gini, proses coaching itu sama aja kayak kita ngobrol gini, cuman dalam proses coaching itu ada tujuan yang kita ingin capai. Nah, tugas si klien atau si coach ini itu punya tujuan aja sih. Ketika dia punya tujuan, aku sebagai coach itu membantu memfasilitasi dan bukan berarti ada status tinggi rendah antara si coach sama si klien. Tapi kita setara. Jadi istilahnya bukan antara coach dan coach sih menurut aku. Jadi kayak kita bermitra gitu. Bermitra, kita rekanan, kita berteman, kita bersahabat. Yuk kita sama-sama untuk mencapai tujuan apa sih yang kamu inginkan gitu. Kita sama-sama buat strateginya seperti apa. Keren banget sih, Andre itu. Kenapa sih, Andre milih bidang itu? Kenapa sih milih jurusan itu atau posisi yang sekarang Andre lagi jalan ini? Kenapa? Alasannya tuh apa? Karena kan banyak banget nih anak-anak muda sekarang ya kan, milihnya ya paling kalau misalkan sekolah aja lulusannya kebanyakan akuntansi atau manajemen atau yang standar-standar gitulah. Tapi kenapa Andre nih bisa milih ini gitu? Milih pekerjaan yang aku jalanin sekarang. Oke. Yang pertama adalah itu yang lagi paling deket yang aku kerjain sekarang sih, karena aku ada latar belakang psikologi juga dan aku melihat sebuah peluang lagi ngetren nih istilah coach atau coaching. Itu kan sebenarnya identik sama olahraga ya, tapi padahal penerapannya itu bisa banyak hal. Bisa ke lingkup bisnis, bisa ke lingkup kehidupan. Makanya istilah coach itu banyak, ada yang business coach, ada life coach gitu kan. Nah, ketika tadi Melan nanya kenapa aku ngambil profesi ini ya sekarang, karena aku melihat bahwa apa yang aku jalani sekarang itu dibutuhkan sama teman-teman yang gini loh. Setiap orang itu butuh mentor untuk berkembang. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa, misalnya kita punya satu tujuan, kita pikirin terus, itu oke sih. Artinya berjuang sendirian kan. Tapi alangkah baiknya ketika pemikiran atau harapan yang kita ingin capai itu kita diskusikan kepada orang lain, akan terjadi sebuah ide-ide baru yang tadinya nggak terpikirkan loh sama si orang ini atau si kita ini nih. Misalnya aku punya tujuan, aku cuman mikirin aja sendiri, terus aku nggak diskusiin, aku nggak ceritain ke Melan gitu. Dan ceritain ke Melan itu jadi ada ide baru kan. Jadi ada masukan baru. Ada masukan baru dan itu kita nggak dapat kalau kita cuma mikir sendirian. Bener-bener banget sih, butuh orang lain ya kan untuk bantu kita membuka nih pikiran kita. Iya. Dan coaching sekali lagi itu bukan sekedar diskusi biasa sih, karena kita ada prosedur di situ. Kalau berkaitan sama jadi promosi coaching. Jadi ada promosi coaching di situ. Ya. Kira-kira itu sih, Melan. Keren sih, keren banget. Benar-benar jadi luas ya, Andre, nggak cuma di situ-situ aja. Oke, lanjut nih, Andre, ke pembahasan selanjutnya. Aku nih mau nanya, anak-anak muda nih zaman sekarang ya kan, nggak usah zaman sekarang deh, sebelum-sebelumnya juga kalau misalkan ditanya tentang cita-cita, maunya apa sih? Jawaban yang paling sering ditemukan adalah pengen sukses, ya kan?
pengen sukses, tapi nggak tahu apa sih, gimana sih cara untuk sukses. Mungkin mereka tahu, cuma mereka pas ngelakuin itu banyak orang yang putus asa, yang menyerah lah ketika dihadapin dengan suatu hal atau tantangan itu. Menurut Anda gimana? Dan ada caranya gak sih, Andre? Seharusnya pemikiran mereka tuh seperti apa untuk menuju kesuksesan itu? Oke. Berkaitan sama sukses ya. Sebenarnya sukses ini luas banget sih sebenarnya, Melan. Jadi ketika kita tanyakan sukses ini ke satu orang dengan orang yang lain, itu akan mendapatkan jawaban yang sangat bervariasi. Beda pasti. Pasti beda kan, tergantung orangnya siapa. Dan artinya ketika itu berbeda-beda, jadi sukses itu sangat subjektif banget kan, tergantung orangnya. Nah, kalau ditanya apa sih yang tips and trick supaya kita bisa apa tadi? Mendapatkan kesuksesan itulah. Mendapatkan kesuksesan, terus melalui tantangan-tantangan yang hadir nanti ketika kita menuju kesuksesan. Oke. Yang paling pertama, banyak nih kayaknya, ini baru yang pertama. banyak ya. Tapi yang paling penting itu, yang paling kita harus sadari dari diri kita sebenarnya, itu kita harus punya tujuan. Nah, ketika ngomongin tujuan, nah ini jadi sebuah pertanyaan lagi sebenarnya. Gimana kita tahu tujuan kita? Dengan itu kita bertanya kepada diri sendiri sebenarnya. Kenapa teman-teman itu sulit bisa menemukan tujuan, atau lebih luasnya tujuan hidup lah. Nah, ini kan sebenarnya berat tuh. Tujuan hidup. Apa sih tujuan gua? Tujuan saya gitu, hidup di dunia ini gitu kan. Nah, ini kita kadang-kadang sulit untuk menemukannya karena kita seringkali untuk melihat sebuah tujuan hidup itu di luar diri. Di luar diri, dengan misalnya ketika ngomongin sukses aja. Sukses itu apa? Banyak uang. Pasti. Terkenal. Terkenal, ya benar. Ganteng, cantik. Oh, itu termasuk sukses, Andre. Itu subjektif kan, tapi kan ya. Apa lagi? Bahagia lah pokoknya. Bahagia. Mau apa ya? Apa yang kita inginkan tuh tercapai. Pokoknya. Oke. Gitu deh. Apa yang kita inginkan tercapai. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin ini, balik lagi tadi, bahwa apa yang kita inginkan itu nggak semuanya kita bisa capai loh. Karena balik lagi, hidup ini singkat kan. Maka penting ketika kita banyak keinginan tadi, kita harus bisa menseleksi sebenarnya apa ya yang gue butuhkan di dunia ini, dan gue bisa berikan ini ke dunia gitu. Nah, ini juga jadi salah satu tips sebenarnya gimana kita bisa tahu tujuan kita. Pertama sebenarnya yang tadi, punya tujuan kan, punya tujuan, lalu sadari diri, aku sukanya apa ya. Nah, kadang-kadang ini juga sulit menemukan sukanya apa ya, sukanya orang apa ya, aja ya kan, sehari-hari gitu aja. Kayaknya gue hidup kayak rutinitas doang deh. Cuman makan tidur kerja besoknya, atau kuliah atau sekolah besoknya gitu lagi sama terus kan setiap hari. Jadi kita ngerasa bahwa setiap hari itu ya sama aja, nggak ada suatu yang menggairahkan kita bahwa setiap pagi kita bangun tuh buat apa. Iya, ada yang kita cari loh. Benar. Iya kan. Nah, ini ketika teman-teman punya tujuan tadi, makna hidup, ketika punya makna hidup ini, jadi teman-teman punya alasan bahwa ketika bangun pagi tuh teman-teman mau ngapain gitu. Nah, tadi sampai mana tuh? Bagaimana caranya sih, Andre? Caranya ya, tadi punya tujuan, sadari minat. Caranya kayak gimana? Eksplorasi sebenarnya. Banyakin pengalaman, banyakin temen. Kita berteman pada siapa aja ya,
Tapi teman-teman juga harus mencari yang namanya mentor atau orang yang bisa jadi role model teman-teman. Sederhananya gini, ketika kita punya role model, ketika kita punya seorang yang kita kagumi, banyak loh yang sampai bisa ngikutin pakaiannya apa segala macam ya, tapi kita nggak sampai segitunya. Intinya adalah ketika kita punya role model, itu kita jadi punya arah. Kayak menemukan jati diri kita sendiri Iya. gitu ya. Awalnya dari melihat dari luar kan. Nah, dari luar ini kan ada ungkapan gini, jadilah dirimu sendiri. Tapi kalau ngelihat orang lain berarti Pengen gitu kan? pengen jadi orang lain gitu kan. Sedangkan jadi diri gue sendiri tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini jadi balik lagi ke awal sebenarnya harus bisa merefleksikan, harus bisa menghayati sebenarnya apa sih yang gue pengenin di dunia ini gitu. Bener-bener cari ya apa sih tujuan kita, apa sih yang kita mau dan yang kita lakuin nanti tuh apa, bener-bener harus mendetail Andre. Betul. Dan kuncinya yang aku temukan ya berdasarkan pengalaman aku dan ada kalau berkaitan sama bukti ilmiah juga ada bahwa bentuklah sebuah tujuan yang dikaitkan dengan orang lain. Jadi kita harus punya tujuan bahwa tujuan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Orang yang kita sayangin, Betul. terutama dari keluarga, yang orang terdekat atau yang lainnya. Dan banyak juga kan yang bilang, kenapa kamu ini untuk membahagiakan orang tua? Benar. Sering banget sih dengar jawaban seperti Gitu kan, membahagiakan orang tua. Terus apa lagi? Bisa membantu orang banyak. Dan ternyata memang ketika kita mencoba untuk membuka diri, bukan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk membantu orang lain juga. Ini akan ada satu energi gitu ya di alam semesta ini yang membantu kita, memudahkan kita untuk mencapai tujuan itu. Apapun tujuannya. alam semesta mendukung gitu ya. Betul. Mestakung wis. Mestaku gitu ya. Kayaknya semakin menarik ya Andre dengar jawaban Andre tuh ternyata oh gitu. Makin penasaran nih Andre, kenapa sih milih jurusan ini, kenapa milih psikolog? Andre sekarang lagi lanjut kan ke S2-nya ya nggak? Memperdalam lagi kan? Ya itu kenapa masih penasaran banget sama alasan Andre nih. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran kan? Karena di luar sana tuh teman-teman kita mungkin ya kan anak-anak muda sekarang milihnya tuh jalurnya yang aman, ekonomi ya nggak, paling kalau ditanya akuntansi, kalau nggak manajemen. Tapi ini Andre malah milih psikolog yang nantinya yang kebanyakan kita tahu tuh bakalan bertemu sama orang-orang yang punya beragam masalah ya kan. Kadang ada juga kan di psikolog tuh yang tamunya tuh yang punya gangguan kejiwaan. Kenapa sih jadi Andre milih ini? Kita butuh banget jawaban itu Andre. Mungkin teman-teman di sana di luar sana juga mungkin ada yang lagi mikir mau masuk psikolog atau apa, mencari jalur aman atau enggak. Kita mau tahu juga nih biar mereka semua termotivasi Andre. Oke. Itu aman itu berkaitan sama ekonomi berarti ya. Oke. Mungkin aku akan jelasinnya kayak gini. Kebanyakan orang-orang dari kita atau kebanyakan dari kita menganggap ketika kuliah psikologi itu pasti berurusan dengan orang yang bermasalah. Padahal enggak juga. Enggak juga ya, Andre. Enggak juga. Intinya gini. Ini mungkin banyak orang yang suka denger juga. Ketika ada manusia di dunia ini, maka ilmu psikologi akan selalu terus terpakai. Nah, berkaitan dengan bertemu dengan orang-orang yang punya masalah maupun yang enggak, ya itu memang salah satu bagian kita adalah untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah yang nggak bisa diselesaikan sendiri gitu. Yang nggak bisa diselesaikan sendiri sama manusia ini, intinya gitu ya, masalah kehidupan lah. Maka sederhananya gini, ilmu psikologi adalah ilmu kehidupan sebenarnya. Nah, kenapa
aku ambil psikologi sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran buat ambil psikologi karena yang ada di pikiran aku pengen jadi dokter. Nah ini juga tuh ini juga melenceng loh, kita juga baru tahu kan semua. Tapi Iya, banyak juga anak muda di luar sana yang kepengennya apa tapi kepentok sama orang tua, ngelarang ini ngelarang itu gitu loh Andre. Mungkin Andre gimana nih? Oke. Dilarangkah sama orang tua Andre untuk memilih jurusan ini? Oke. Makasih Melan. Jadi ini juga waktu dulu tuh aku sempat dilarang sama orang tua karena berkaitan sama fisik. Oke. Jadi karena ada kekhawatiran dari orang tua aku ketika masuk dunia kedokteran itu, maka akan dituntut bukan hanya sekedar mental, pemikiran, emosi segala macam, tapi juga dituntut fisik. Nah, ini yang membuat orang tua aku khawatir dan aku sempat galau banget waktu itu karena yang ada di pikiran aku akan jadi seseorang ketika aku jadi dokter. Kalau aku nggak jadi dokter, aku nggak bakal jadi orang. Aku bakal jadi orang yang gagal segagal-gagalnya. Dan ini adalah suatu pemikiran yang super sempit. Jadi menganggap bahwa satu profesi itu bener-bener adalah hidup kita. Ketika kita nggak dapat profesi itu, ya kita mati lah, kita gagal lah, kita hancur lah. Tapi aku mencoba untuk membuka itu, bahwa melihat sebenarnya goal utama aku apa sih? Itu untuk bantu orang lain. Nah, untuk bantu orang lain, apakah hanya Profesi dokter aja? profesi dokter aja yang bisa menolong? Ketika ngomongin bantu orang lain, semua profesi bisa bantu Sebenarnya orang lain membantu orang lain Andre. dengan caranya masing-masing. Benar. Gitu ya. Nah, menariknya kenapa aku bisa sampai ke psikologi, itu panjang banget prosesnya sebenarnya. Panjang, bisa berhari-hari nih kayaknya. Bisa berhari-hari. Jadi kayak menurut aku kehidupan tuh kayak menyambungkan titik ya, connecting the dot. Jadi waktu aku ngambil kuliah itu, aku sempet ke farmasi dulu, terus pindah ke hukum, baru ke psikologi. Gitu, jadi bukan langsung ke psikologi ya Andre? Betul, nggak langsung ke psikologi. Jadi ini kayak bener-bener kayak kutu loncat ya. Karena pindah-pindah terus. Tapi waktu itu kondisinya aku pindah itu belum kuliah, belum mulai kuliah. Jadi masih dalam proses diterima nih di jurusan farmasi, ada proses apa tuh namanya, MOS ya, apa sih istilahnya? Iya, orientasi lah. Kampus kan? Benar. Dan belum mulai belajar, terus aku Berubah pikiran lagi gitu. berubah pikiran karena waktu itu gini, menarik. Jadi pas begitu masuk, orang tua kan khawatir nih. Bilangnya gini, Andre, farmasi atau profesi apoteker itu kurang lebih 1-2 lo sama dokter. Mobilitasnya sama lo, cukup tinggi juga. Gimana kalau kita diskusi sama pihak fakultas? Akhirnya aku diundang lah sama dekan fakultas farmasi, wadeknya, wadek 1, wadek 2, wadek 3, udah kayak sidang. Ngeri banget. Belum masuk aja udah kayak di sidang. Belum masuk aja, baru keterima aja udah kayak di sidang kan. Dan itu dari situ aku dapat banget sih. Jadi banyak cerita, banyak diskusi sama pihak fakultas. Waktu itu di Universitas Pancasila ya. Ketika diskusi, pihak fakultas itu nerima aku banget. Cuman dari pemahaman baru ketika diskusi, akhirnya aku memutuskan bahwa ya oke, karena ketika aku memaksakan diri juga, ini akan membuat aku nggak sehat, plus orang tua aku juga semakin khawatir. Jadi banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Begitu selesai diskusi, keluar itu kebetulan samping-sampingnya fakultas farmasi itu ada hukum.
karena saking galaunya waktu itu, ya udah aku bilang, Pak, Asal tunjuk apa, Andre? iya, pindah ke asal tunjuk ya, pindah ke fakultas hukum aja gitu kan, saking galaunya. Tapi karena cuman ngelihat gedung doang tuh, begitu masuk hari kedua yang orientasi kan ada pengenalan macam profesi, dan aku ngerasa bukan mengecilkan profesi hukum ya. Begitu dikenalin itu luar biasa menariknya sebenarnya, tapi aku merasa itu nggak aku banget. Masih mencari jati diri ya, Andre? Betul, masih mencari jati diri, bahkan sampai sekarang sebenarnya. Jadi proses perjalanan hidup. Nah, ketika aku ngerasa ini nggak cocok banget sama aku, akhirnya aku berpikir, ada opsi lain nggak ya di jurusan ini yang bener-bener dekat sama yang aku minati. Kenapa sih aku pengen bantu orang? Objeknya orang kan? Apa ya yang langsung objek berdekatan sama interaksi sama orang gitu kan? Dan aku menemukan waktu itu yang paling dekat dengan dunia kesehatan juga, itu psikologi. Walaupun ketika masuk psikologi, aku sadar bahwa psikologi nggak hanya tentang kesehatan. Luas, bahkan tentang kehidupan. Kita bisa bicara tentang karir, kita bisa bicara tentang psikologi bisnis, psikologi kesehatan, semua. Psikologi perkembangan dari anak-anak sampai lansia, itu luas banget. Pokoknya ketika ngomongin psikologi adalah kita bercerita tentang kehidupan. Keren. Jadi sih, yang kita urusin itu ekstrimnya gini, dalam angka ya, itu dari minus 100, it's mean orang dengan gangguan jiwa, sampai plus 100. Jadi kita orang-orang yang sukses gitu kan, dari orang yang minus 100 sampai yang 100 kan itu spektrumnya luas banget ya. Nah itu yang kita urusin sebenarnya. Dan ketika ambil psikologi sebenarnya kita bisa ngambil pilihan jurusan ketika di S2 sebenarnya. Jadi dispesifikasi lagi ya. Iya, betul. Kebetulan aku ambil yang psikologi klinis. Psikologi klinis itu ngurusin orang-orang dari minus 100 sampai plus 100. Keren, hebat banget sih, Andre. Ada jurusan-jurusan yang hadir setelah adanya psikologi klinis. Itu lebih spesifik, ada psikologi industri dan organisasi, itu biasanya yang berkaitan sama HRD. Ada psikologi pendidikan, itu berkaitan sama nanti bukan hanya guru BP ya, tapi itu ada psikolog sekolah. Jadi, di dalamnya. Makin menarik gitu ya, Andre. Betul. Jadi semakin penasaran, ya jadilah ini Andre yang sekarang semakin mendalami, keren sih. Berarti udah tahu nih Andre cara tips and trick mengetahui sikap seseorang yang berbohong sama kita, ya kan? Pasangan yang suka berbohong bisa nih ke Andre. Harusnya udah bisa baca pikiran seseorang, Andre. Yang kita tahu tuh kayak gitu. Kayak orang awam, kayak aku tuh mikirnya, oh psikolog bisa baca pikiran kita nih, bisa tahu gelagat kita nih. Oke. Jadi memang ini aku sering ditanya juga, ketika ditanya dari mana, dari psikologi, oh bisa baca pikiran ya? Emang kita dukun gitu. Bener sih, emang kita dukun. Itu jawaban yang paling sering dijawab sama anak-anak psikologi. Tapi aku bilang gini, orang yang paling sering, yang bisa baca pikiran kamu, itu adalah orang yang paling sering bertemu dengan kamu. Karena coba bayangkan, kamu nyaman gak sih ketika bener-bener aku bisa baca pikiran kamu? Enggak sih. Jadi, wah, bisa jadi dibaca kamu ngomong nih dalam hati, tuh aku tahu gitu. Serem juga sih, Andre, sebenarnya. Serem kan? Iya. Dan jujur kalau ada orang yang kayak gitu, aku takut gitu. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita kelihatannya psikologi ini bisa memahami orang gitu kan? Karena yang kita pelajari adalah hal-hal yang apa istilahnya? Hal-hal produk-produk pikiran itu sendiri. Jadi gini, dari gerak-gerik tubuh mungkin gitu ya, Andre, bisa kebacanya. Ada istilahnya body language kan. Benar. Dan gini, sebelum ngomongin itu, aku juga mesti ngasih tahu juga sebenarnya apa sih psikologi itu gitu ya. Benar, boleh banget tuh. Oke. Jadi sebenarnya apa sih psikologi itu? Nah, ini juga aku coba untuk menggambarkan secara sederhana.
psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 3P gitu sederhananya, pemikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, yang biasanya diobservasi atau diamati oleh teman-teman dari psikologi itu biasanya yang terlihat, yang kelihatan. Apa itu? Perilaku. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah produk dari pemikiran dan perasaan. Ketika kita berpikir, merasa senang, sama ketika kita merasa sedih, ada perubahan perilaku nggak di dalam diri kita? Pasti jelas ya, ada. Kelihatan. Nah, itu yang diamati. Dan ketika belajar tentang psikologi, selain belajar tentang kehidupan yang tadi aku bahas, itu kita belajar untuk peka sih. Untuk peka. Peka kayaknya keren banget. Nah, ini kayaknya semua pasangan di sini juga harus. untuk peka. Nah, ini juga kenapa mungkin ya, aku nggak tahu juga, teman-teman di psikologi lebih banyak yang perempuan dibandingkan. Kayaknya ada yang nyantol nih, Andre. Ada yang nyantol. Oh, banyak ya, pilihannya banyak. Jadi punya pilihannya yang banyak ya. Iya, pilihannya banyak, tinggal pilih gitu ya. Ya, dan ini juga mungkin karena teman-teman perempuan itu lebih mudah menggunakan perasaan apa mungkin, ya, Andre. perasaannya, Kalau jadi wanita lebih kayak peka gitu sih, gitu ya. Dan bukan berarti laki-laki nggak peka, itu bisa dilatih gitu. Dan kalau dikaitin nih sama yang di ayat, ada satu ayat kan sebenarnya apa yang di dalam diri itu meraga keluar kan. Nah, yang meraga keluar itu yang dibaca sama teman-teman dari psikologi. Jadi bukan bisa baca pikiran kayak dukun gitu ya, Andre. Beda ternyata ya. Karena yang orang awam tahu tuh kayak gitu, Andre. Dari sini kan kita juga jadi tahu nih, jadi paham. Oh, ternyata itu yang psikolog lakuin. Oh, arti psikolog tuh itu. Gitu sih, Andre. Jadi ya aku juga mikirnya gitu. Oh, psikolog bisa baca pikiran orang. Jadi kalau deket Anda harus hati-hati banget nih kayaknya. Oke, next bakalan kita bahas lebih lanjut ya, Andre, lebih mendalam tentang arti psikologi, tentang ilmu-ilmunya ya kan. Penasaran kan? Tongkrongin terus di Orasi, obrolan asik mencari solusi. Andre, jangan bosen di sini. Mantap. Di Orasi ya kan. Terus jangan pelit untuk berbagi ilmu tentunya ya. Siap. Pelit ah. jangan apa ya? Jangan kapok ya di sini, Andre. Next bakal kita undang lagi nih, kayaknya bakal banyak bahasan menarik tentunya yang bakal kita bagiin ke kalian teman-teman muda semuanya. Dre, pesan kesan dong, Dre, buat Orasi. Pesan kesan buat Orasi. Mantap jiwa. Pesannya dong buat teman-teman anak muda nih. Kenapa harus tonton ini? Kenapa harus berani untuk ada di sini juga? Oke. Kenapa harus nonton Orasi dan kenapa harus ada di sini juga? Bener, jadi bintang tamu dong. Kita butuh anak-anak muda yang speak up di sini, Andre. Pertama, dengan adanya Orasi, menurut aku pribadi ini membantu kita untuk membiasakan ngomong di depan kamera. Benar. Ini jujur, ini pertama kali aku ngomong di depan kamera. Dan teman-teman akan bisa merasakan itu ketika coba datang ke sini. Merasakan langsung ya. Jadi kita tunggu teman-teman yang punya nyali, kita tunggu di sini di Orasi. Dan teman-teman juga bisa menyalurkan apa yang teman-teman ingin sampaikan ke depan publik. Benar. Yang teman-teman rasa apa yang teman-teman sampaikan nanti itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Benar. Setuju sih, Andre. Gitu. Dan maju terus Orasi, mantap. Thank you, Andre, udah mampir di sini ya di Orasi, obrolan asik mencari solusi. Orasi yang muda yang bersuara. Dengan saya Melan Raya Putri dan saya Andre. Dan tak lupa terima salam penuh ganiman Weita Teng Tien. Senwita Sancaya.